Baik, selamat datang, selamat bergabung kembali. Melanjutkan materi sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang jaringan komunikasi data, arsitektur, sampai dengan model lapisan OSI. Oke, mari kita mulai. Namun sebelum itu, mari kita review kembali, di mana pada dua seri pembahasan ini, video sekarang dan sebelumnya, itu mencakup tiga hal umum yang meliputi komunikasi data, kemudian networking, dan juga pembahasan mengenai protokol komunikasi. Ya, jaringan komunikasi data. Apa? Apa itu jaringan komunikasi data? Nah, di sini didefinisikan oleh Behrus R. Forozan, di mana jaringan adalah sekelompok perangkat yang terhubung melalui saluran komunikasi, di mana perangkat itu seringkali disebut node atau simpul yang dapat berupa komputer, printer, ataupun perangkat lainnya yang memiliki kemampuan untuk mengirim dan atau menerima data yang di-generate oleh simpul lain dalam jaringan. Itu adalah pengertian dari sebuah jaringan. Kemudian, berbicara mengenai jaringan, juga kita akan menyinggung tentang kriteria dari sebuah jaringan, di mana sebuah jaringan harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya yang pertama tentunya adalah performa, di mana dapat diukur melalui waktu transit dan juga waktu respon. Nah, transit di sini diartikan sebagai jumlah waktu yang diperlukan sebuah pesan untuk melakukan perjalanan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kemudian, waktu respon merupakan waktu yang berlalu antara permintaan dan respon. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah seringkali performance dievaluasi oleh dua matriks, yaitu throughput dan delay. Selanjutnya, kriteria tentang keandalan dan juga keamanan. Nah, untuk keandalan sendiri, selain akurasi pengiriman, keandalan ini juga diukur oleh frekuensi dari kegagalan. Bagaimana dari kegagalan itu waktu yang dibutuhkan seberapa banyak, seberapa besar waktu yang dibutuhkan untuk tautan supaya pulih atau bisa kembali dari kegagalan. Kemudian untuk keamanan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana perlindungan data dari akses yang tidak sah. Kemudian terkait dengan kebijakan dan prosedur pemulihan dari pelanggaran dan kehilangan data. Itu adalah beberapa kriteria dari jaringan. Nah, berbicara mengenai struktur fisik jaringan ya, di mana jaringan ini adalah dua perangkat atau lebih yang terhubung melalui sebuah tautan. Nah, tautan itu apa? Tautan itu adalah jalur komunikasi yang mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, ini adalah tipe-tipe koneksinya. Yang pertama, koneksi point to point. Ini menyediakan tautan khusus antara dua perangkat. Kemudian untuk multi point sendiri, ini lebih dari dua perangkat tertentu berbagi satu tautan atau satu link. Bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan. Ya. Kemudian masuki kategori topologi. Ya. Terdapat beberapa kategori. Di sini kita sebutkan terdapat kurang lebihnya ada 4. Kemudian nanti kita ada tambahkan sedikit tentang mungkin hybrid atau gabungan. Ya, topologi jaringan. Biasanya terdapat ada mesh, star, bus, dan juga ring ya. Mari kita bahas satu persatu. Untuk topologi mesh. Nah, ini setiap perangkat memiliki tautan point to point khusus untuk setiap perangkat lain. Nah, untuk kelebihannya sendiri dari penggunaan tautan khusus ini menjamin bahwa setiap koneksi dapat membawa beban datanya sendiri. Nah, sehingga menghilangkan masalah lalu lintas data. Nah, namun untuk kerugiannya adalah
terkait dengan jumlah kabel dan jumlah port input output yang diperlukan terkait dengan topologi mesh. Selanjutnya topologi star atau bintang. Nah, di sini setiap perangkat akan memiliki tautan point to point khusus hanya untuk pengontrol pusat ya. Biasanya disebut dengan hub. Nah, untuk kelebihannya sendiri, topologi ini lebih murah dibandingkan dengan topologi sebelumnya, topologi mesh, di mana setiap perangkat membutuhkan hanya satu tautan dan satu port input output untuk menghubungkannya ke sejumlah perangkat lainnya, yaitu melalui hub. Kemudian untuk keuntungan lainnya termasuk ketahanan. Jadi jika satu tautan gagal, maka hanya tautan tersebut yang terpengaruh. Semua tautan lain tetap aktif. Ini adalah salah satu keuntungan dari topologi star. Kemudian tetap ada kerugiannya, dan kerugian yang paling besar adalah ketergantungan seluruh topologi pada satu titik, yaitu hub itu sendiri. Nah, jika hub mati, maka seluruh sistem ini akan mati juga. Itu untuk topologi star. Kemudian topologi bus. Nah, di sisi lain ini bisa disebut sebagai multi point. Kalau yang tadi adalah point to point, sekarang lebih ke multi point, di mana satu kabel panjang bertindak sebagai backbone ataupun tulang punggung untuk menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Nah, untuk keuntungannya salah satunya adalah kemudahan dalam pemasangan. Kabel tulang punggung ini dapat diletakkan di sepanjang jalur yang paling efisien. Nah, tapi untuk kelemahannya termasuk salah satunya adalah reconnecting ya, menghubungkan kembali ini yang cukup sulit, dan terdapat isolasi dari kesalahan. Topologi ring. Nah, ini setiap perangkat memiliki koneksi point to point khusus dengan hanya dua perangkat di kedua sisinya. Topologi ring ini relatif mudah untuk dipasang dan dikonfigurasi ulang, di mana setiap perangkat hanya terhubung ke perangkat terdekatnya, baik secara fisik maupun secara logisnya. Namun, untuk lalu lintas yang tidak terarah ini ya bisa menjadi sebuah kerugian. Dalam ring sederhana, kemudian misal terdapat break di cincin, misalnya seperti stasiun yang dinonfungsikan, ini dapat menonfungsikan seluruh jaringan. Nah, ini adalah permasalahan terbesar dari topologi ring. Nah, sekarang kita akan bahas tentang topologi hybrid. Nah, jaringan bisa menjadi hybrid ya atau gabungan. Apakah bisa? Ya, misalnya kita dapat memiliki topologi utama, itu adalah topologi star, dengan setiap cabang yang menghubungkan beberapa stasiun dalam topologi bus. Nah, ini untuk seperti terlihat pada gambar berikut ya. Ini gabungan antara topologi bintang dan topologi bus. Ya, bahasan berikutnya terkait dengan kategori jaringan. Setelah tadi kita berbicara macam-macam topologinya, sekarang kita akan masuk pembahasan ke kategori jaringan. Ya, secara umum jaringan dibedakan menjadi dua atau tiga yang kita kenal ya secara umum ya. Ada LAN, Local Area Network, kemudian Wide Area Network, dan juga Metropolitan Area Network. Nah, untuk LAN itu sendiri bisa dirancang untuk memungkinkan sumber daya dibagi antara komputer personal atau stasiun kerja. Nah, sumber daya yang akan dibagi dapat mencakup perangkat keras, misalnya printer, kemudian perangkat lunak seperti program aplikasi, atau bahkan data. Nah, kemudian LAN ini memiliki kecepatan transfer data yang cukup besar, bisa lebih dari 10 megabyte per second. Kemudian untuk topologinya,
maksudnya sistem broadcastnya ya, ini biasanya menggunakan pendekatan broadcast daripada pendekatan switching. Nah, dimana dengan broadcast communication network ini tidak ada node-node penengahnya. Nah, untuk LAN ini biasanya area terbatas ya untuk implementasinya. Biasanya penggunaannya hanya dalam di bangunan tunggal ataupun sekelompok gedung, misalnya di gedung-gedung perkantoran, gedung kampus. Nah, itu biasanya mereka menggunakan jaringan LAN. Ini untuk ilustrasinya, terhubung melalui hub, terkoneksi 12 komputer terhubung melalui sebuah hub. Nah, yang kedua ada wide area network. Nah, kalau ini untuk kecepatan transfernya dibandingkan dengan LAN relatif rendah ya, karena untuk wide area network ini menggunakan saluran komunikasi publik, dimana untuk kategori ini wide area network menyediakan transmisi data atau gambar, audio, dan yang lainnya dengan wilayah geografis yang cukup besar, lebih besar dari LAN. Untuk WAN ini bisa mencakup satu negara, benua, atau bahkan seluruh dunia. Untuk ilustrasinya seperti ini. Ilustrasi dari WAN atau Wide Area Network. Yang terakhir adalah Metropolitan Area Network. Untuk kategori ini bisa dikatakan sebagai jaringan yang berada di antara LAN dan juga WAN. Nah, kalau ini biasanya mencakup area di dalam kota atau subkota ya, atau bagian dari suatu kota. Ini dirancang biasanya untuk pelanggan yang membutuhkan konektivitas berkecepatan tinggi, misalnya ke internet. Kemudian ini akan memiliki titik-titik akhir di sebuah kota yang tersebar di bagian kota. Ya, setelah tadi kita berbicara mengenai jaringan komunikasi komputer, nah sekarang kita akan membahas tentang arsitektur komunikasi komputer. Bisa diartikan untuk arsitektur komunikasi komputer sebagai suatu ketetapan yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi data. Nah, contoh kecilnya adalah komunikasi antara software atau aplikasi dengan komputer melalui kabel dan lain-lainnya. Nah, untuk arsitektur sendiri terdapat dua yang umum ya. Yang pertama itu misal berasas vendor. Biasanya ada SNA dan DNA yang dikelola oleh IBM dan DAC. Kemudian yang arsitektur yang tidak berdasarkan vendor itu diantaranya ada OSI, Open System Architecture, dan juga TCP/IP, Transport Communication Protocol atau Internet Protocol. Nah, ini hal yang sering kita jumpai biasanya di TCP/IP. Ya, jenis jaringan. Nah, secara umum ini dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama berbasis server, dan nanti yang kedua adalah peer-to-peer yang terkait erat dengan posisi host terkait dalam jaringan ya. Nah, fungsi host ini ya nanti akan sebagai pengguna atau penyedia sumber daya. Nah, untuk yang pertama di client server, untuk servernya ini terpusat digunakan untuk menyimpan data karena manajemennya terpusat. Nah, di client server ini server akan merespon layanan yang merupakan permintaan oleh klien seperti diilustrasikan pada gambar di samping. Kemudian untuk yang kedua adalah peer-to-peer, di mana model ini tidak membedakan ya antara klien dan server, karena setiap node atau setiap klien itu bisa melakukan permintaan dan menanggapi layanan ya. Tidak perlu hub di sini. Ya, bahasan selanjutnya adalah protokol. Setelah tadi tentang jaringan, sekarang kita membahas tentang protokol.
di mana protokol ini bisa dikatakan sebagai standar yang mengatur dan mengizinkan terjadinya komunikasi dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Nah, dengan adanya protokol ini, maka komputer-komputer anggota jaringan dan komputer yang berbeda platform dapat saling berkomunikasi. Ini adalah komponen kunci dari sebuah protokol. Ada sintak, semantik, dan juga timing ya. Untuk sintak itu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal, sementara semantik meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Nah, untuk timing sendiri biasanya meliputi kesesuaian urutan dan juga kecepatan. Nah, ini biasanya mengacu pada dua karakteristik, yaitu kapan data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Itu adalah kunci utama dari protokol. Kemudian terkait dengan model referensi OSI, di mana OSI ini adalah Open System Interconnection ya. Ini menggambarkan bagaimana informasi dari dua software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software atau aplikasi di komputer lain. Nah, untuk model referensi OSI sendiri secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan ya, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Nah, nanti akan ada saya tunjukkan untuk ilustrasi tabelnya. Tapi sebelum itu, nah di sini nih. Tadi disebutkan terdapat 7 layer. Nah, fungsi dari setiap layer itu adalah untuk melayani keperluan layer yang berada di atasnya. Nah, perlu jadi bahan pertimbangan juga, perlu dicatat bahwasanya model OSI bukanlah arsitektur jaringan ya, melainkan hanya menjelaskan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sebuah lapisan atau layer. Nah, ini adalah untuk model referensi OSI-nya, di mana OSI model terdiri dari 7 layer, di mana bagian atas ya dari layernya, yaitu layer 7, 6, dan 5, ini difokuskan untuk bentuk pelayanan dari suatu aplikasi. Nah, sedangkan untuk layar-layar di bawahnya, layar 4, 3, 2, dan 1, ini berorientasikan tentang aliran data dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Silakan bisa dibaca untuk dipahami. Dan ya, sampailah kita pada akhir pembahasan untuk video kali ini, untuk dua seri ini. Dan semoga semuanya mengerti. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam.